561 menghalangi jalan 3. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Mereka semua tahu bahwa orang yang memiliki keterampilan bertarung sekuat itu setidaknya adalah seorang petapa tempur. Meskipun mereka tidak tahu mengapa seorang petapa tempur tiba-tiba menghentikan mereka di sini, selama mereka tidak terbunuh, itu adalah hal yang baik. Jika petapa tempur itu benar-benar memiliki niat jahat, dia bisa saja menangkap beberapa binatang buas bermutasi dan membawanya ke sini. Mereka bahkan tidak akan mampu melawan. Semua orang berkepala dua memikirkan hal ini, dan rasa hormat di mata mereka semakin dalam. Di kejauhan, Lu Yuan menatap orang-orang berkepala dua yang agak takut ini melalui klon bayangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Dia bukan iblis, jadi mengapa dia begitu takut padanya? Melihat tindakan Lu Yuan, Li Qinghe menatapnya dengan ragu. Saudara Yuan, ada apa? Lu Yuan kembali sadar dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku baik-baik saja. Pada saat yang sama, Lu Yuan mengendalikan klon bayangan di kejauhan untuk menghilang. Kelompok prajurit berkepala dua itu melihat bahwa tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Mereka berdiri dan saling memandang. Suasana menjadi sedikit hening. Setelah hening sejenak, Kaisar Pertempuran yang memimpin berkata, "Baiklah, Tuan itu mungkin sudah pergi. Ayo pergi. Jika kita menunda lebih lama lagi, aku khawatir sudah terlambat." Mereka sekali lagi bergerak ke arah tempat Lu Yuan dan tiga lainnya berada. Namun, saat ini, Lu Yuan dan tiga lainnya telah melewati arah itu dan menuju lebih dalam ke dalam hutan. Beberapa jam kemudian, Lu Yuan dan yang lainnya membunuh banyak binatang buas biasa, termasuk beberapa binatang buas bermutasi. Menurut pengantar Li Qinghe, tidak banyak binatang bermutasi di hutan malam gelap, jadi bahayanya tidak terlalu tinggi. Lu Yuan setuju. Yang terkuat dari binatang bermutasi ini hanyalah seorang kaisar pertempuran. Bahkan jika Li Qinghe dan dua lainnya bergabung, mereka dapat dengan mudah membunuh mereka. Lu Yuan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak di sepanjang jalan. Pada saat ini, mereka tiba di sebuah bukit kecil di hutan. Melihat ke arah bukit, mata Suang Yue berbinar. Ia tersenyum dan berkata, binatang tingkat kaisar itu seharusnya ada di depan. Li Qinghe mengangguk dan melirik Lu Yuan. Ia tersenyum dan berkata, "Adik Yuan, giliranmu untuk bergerak nanti. Apakah itu binatang biasa atau binatang yang bermutasi?" Lu Yuan mengangkat alisnya dan melirik ke arah bukit kecil itu. Mendengar kata-kata Lu Yuan, mereka bertiga tercengang. Kemudian, Li Qinghe berkata, "Tentu saja, itu hanya binatang biasa. Jika itu adalah binatang bermutasi tingkat raja, kita harus melarikan diri. Binatang bermutasi lebih kuat daripada binatang dengan tingkat yang sama, termasuk prajurit genetik dengan tingkat yang sama. Jika itu adalah binatang bermutasi tingkat raja, kita tidak akan cocok untuknya." Ekspresi Lu Yuan sedikit aneh. Kubus evolusi di tubuhnya sedikit bergetar. Persepsinya juga memberitahunya bahwa binatang buas di dalamnya mungkin adalah binatang buas bermutasi. Raungan. Saat Lu Yuan berpikir, sebuah raungan terdengar. Kemudian, bola api hijau menyala, dan aura jahat yang kuat perlahan menyebar. Bukit kecil itu terus berguncang, dan bahkan pepohonan di sekitarnya terus berguncang. Apa? Ekspresi Li Qinghe dan dua lainnya berubah. Binatang bermutasi. Binatang yang kita temui sebelumnya benar-benar bermutasi. Si Tingyu mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan desahan pelan. Lari. Wajah Suang Yue juga sangat serius. Melihat mereka bertiga berencana untuk melarikan diri, bibir Lu Yuan berkedut. "Tidak perlu, aku akan melakukannya, Saudari Qinghe, lihat saja." Mendengar ini, mereka bertiga tercengang dan menatap Lu Yuan dengan aneh. 562 kematian. Tepat saat mereka bertiga linglung, sesosok tubuh besar muncul di langit di atas Lu Yuan dan tiga orang lainnya. Sosok itu adalah seekor harimau raksasa dengan sayap di punggungnya. Harimau raksasa itu benar-benar hitam, dan ada mata yang tebal di sayapnya. Mata ini terbuka atau tertutup, memancarkan cahaya jahat. Mata harimau raksasa itu awalnya berwarna merah darah dan dipenuhi aura yang ganas. Pupil mata Li Qinghe dan dua orang lainnya sedikit mengecil saat mereka melihat harimau raksasa itu. Itu harimau iblis surgawi. Dia memang telah bermutasi. Li Qinghe sedikit mengernyit dan menatap Lu Yuan. "Saudara Yuan, apakah kamu baik-baik saja?" Meskipun kekuatan tempur binatang buas tingkat kaisar yang bermutasi tidak sebagus Sein Perang,
itu lebih kuat dari kebanyakan kaisar perang. Lu Yuan baru saja menjadi kaisar perang belum lama ini, jadi jarak antara keduanya terlalu besar. Lu Yuan tersenyum. Saat dia berbicara, pecahan bintang berkelebat di sekitar tubuh Lu Yuan. Hantu bintang muncul di sekujur tubuhnya, dan pola bintang muncul di dahinya. Saat tubuh bintang beredar, aura Lu Yuan melonjak dengan margin yang besar. Itu hampir sebanding dengan binatang buas tingkat kaisar yang bermutasi. Merasakan aura Lu Yuan, Li Qinghe, Xi Tingyu, dan Suang Yue membelalakkan mata mereka karena terkejut. Terutama Xi Tingyu. Dia pernah bertanding dengan Lu Yuan sebelumnya dan tahu bahwa Lu Yuan sangat kuat. Dia tahu bahwa Lu Yuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat itu, tetapi dia tidak menyangka Lu Yuan begitu kuat. Di bawah ekspresi terkejut ketiga orang itu, tubuh Lu Yuan menghilang dari tempatnya dan langsung muncul di atas harimau iblis surgawi. Pedang berat di tangannya muncul, dan kekuatan baja hitam mengembun. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan tebasan penghancur surga. Energi bintang yang mengerikan mengembun dan menebas keluar, berubah menjadi cahaya pedang bintang sepanjang 100 meter yang menebas ke arah harimau iblis surgawi. Mata merah harimau iblis surgawi tampaknya telah kehilangan rasionalitasnya. Ia mengeluarkan geraman rendah, dan semua mata di sayapnya terbuka pada saat yang sama. Cahaya hijau gelap melintas di matanya. Saat berikutnya, Lu Yuan merasa sedikit pusing. Lu Yuan sedikit terkejut. Apakah ini serangan mental? Namun, karena roh Lu Yuan terlalu kuat, meskipun itu adalah serangan mental yang aneh, Lu Yuan hampir tidak terpengaruh. Cahaya pedang di tangannya terus menebas. Ketika semua mata di sayap harimau iblis surgawi menggunakan serangan spiritual, bola cahaya merah tua yang menakutkan mengembun di mulut harimau iblis surgawi. Bola energi melonjak dengan aura yang sangat menakutkan dan meledak ke arah cahaya pedang Lu Yuan. Cahaya pedang dan bola energi itu bertabrakan, dan terdengar ledakan keras. Langit yang awalnya gelap diterangi oleh cahaya bintang dan cahaya merah darah. Akibatnya berubah menjadi badai yang melonjak ke segala arah. Tanah bergetar, dan puncak gunung kecil berguncang. Retakan muncul, dan pohon-pohon di bawahnya tumbang. Li Qinghe dan dua lainnya merasakan kengerian gempa susulan, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Mundur cepat, Xi Tingyu menyulap perisai cahaya keemasan untuk memblokir gelombang kejut, mundur bersama Li Qinghe dan Suang Yue. Setelah mundur puluhan kilometer, gempa susulan tidak dapat lagi memengaruhi mereka bertiga. Baru saat itulah mereka melihat Lu Yuan dan harimau iblis surgawi bertarung di langit dengan kaget. Suang Yue mengedipkan matanya karena tidak percaya. Petik 2. Ah Yuan baru saja menerobos ke alam raja pertempuran. Apakah dia baru saja menerobos ke alam raja pertempuran? Benarkah? Dia menoleh untuk melihat Li Qinghe dan Xi Tingyu seolah-olah dia sedang mencari jawaban. Li Qinghe dan Xi Tingyu juga tercengang. Li Qinghe menggaruk kepalanya dan berkata dengan ekspresi kosong. Aku tidak tahu kalau adik kecil Yuan begitu kuat. Terakhir kali aku melihatnya bertarung adalah saat dia menjadi raja pertempuran. Wajah cantik Xi Tingyu tampak serius saat dia berkata. Saat Ah Yuan baru saja menerobos ke alam raja pertempuran, aku pernah bertarung dengannya. Namun, Ah Yuan telah menyembunyikan banyak kekuatannya saat itu. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, mereka terdiam. Setelah bertukar pandang, Suang Yue menatap Li Qinghe dengan ekspresi aneh. Bukankah seseorang mengatakan bahwa dia ingin membawa Ah Yuan terbang? Li Qinghe terdiam. Sedikit rasa malu muncul di wajah cantiknya. Kemudian, dia berkata dengan jujur, kakak Yuan adalah kakakku. Bukankah sama saja jika aku membiarkan kakak Yuan membawaku terbang? Suang Yue memutar matanya dan melihat pertempuran di langit. Setelah bertabrakan, cahaya pedang merobek bola cahaya itu, dan kekuatan yang tersisa terus menebas harimau iblis surgawi yang besar itu. Mata di sayap harimau iblis surgawi sekali lagi memadatkan gumpalan cahaya redup. Kali ini, kecepatannya meningkat pesat, dan dia langsung menghindari cahaya pedang. Cahaya pedang menebas hutan dan gunung kecil di bawahnya, membelah gunung kecil itu menjadi dua. Pada saat yang sama, ia membuat tanda pedang tanpa dasar di hutan. Harimau iblis surgawi meraung dan muncul di depan Lu Yuan. Awan asap hitam membumbung di sekelilingnya. Saat berikutnya, kegelapan berubah menjadi aliran cahaya dan memadat menjadi anak panah gelap. Anak panah gelap itu seperti badai dan ditembakkan ke arah Lu Yuan pada saat yang bersamaan. Ekspresi Lu Yuan tidak berubah. Tubuhnya menghilang dari tempatnya berada dan langsung melewati serangan panah kegelapan,
muncul di samping harimau iblis surgawi. Pedang beratnya menebas harimau iblis surgawi. Harimau iblis surgawi merasakan ancaman itu dan hendak menghindar lagi. Pada saat ini, ruang di sekitar harimau iblis surgawi membeku sesaat, dan tubuhnya membeku di tempat. Cahaya pedang segera mengambil kesempatan untuk menebas sisi harimau iblis surgawi. Darah segar yang berkedip-kedip dengan cahaya hijau menyembur keluar. Pedang ini hampir memotong harimau iblis surgawi menjadi dua bagian di pinggang. Dengan satu pedang, aura harimau iblis surgawi menjadi sangat lemah. Pada saat ini, bola mata di sayap harimau iblis surgawi bersinar dengan cahaya hijau gelap lagi. Cahaya itu menutupi luka seolah-olah ingin menyembuhkan lukanya. 563 Kematian 2. Namun, Lu Yuan tidak memberi kesempatan ini kepada harimau iblis surgawi. Tubuhnya menghilang dari tempatnya lagi. Cahaya pedang langsung menebas dan menutupi harimau iblis surgawi. Ci. Darah segar menyembur keluar, dan tubuh harimau iblis surgawi terbelah menjadi beberapa bagian saat perlahan jatuh dari langit. Lu Yuan melirik harimau iblis surgawi yang vitalitasnya telah menghilang dan mayatnya perlahan berubah menjadi abu dengan kematiannya. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Meskipun dia hanya menggunakan 2 keterampilan pertempuran, Lu Yuan memiliki 7 keterampilan pertempuran kelas suci, dan dia juga telah menggunakan keterampilan pertempuran kelas suci. Dia juga telah mengukir pedang berat dan baju perang dalam persenjataan genonya ke kelas dewa. Itu hanya binatang bermutasi kelas raja, jadi dia bisa dengan mudah membunuhnya tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah membunuh harimau iblis surgawi, aura yang tidak diketahui menyatu ke dalam tubuh Lu Yuan dan memasuki kubus evolusi. Lu Yuan merasakannya. Aura yang tidak diketahui dalam tubuh binatang buas bermutasi tingkat kaisar masih biasa-biasa saja. Tidak banyak lagi, tetapi masih lumayan. Selama dia menemukan lebih banyak binatang bermutasi tingkat kaisar untuk dibunuh dan diserap, dia akan dapat mengubah kubus evolusi. Pada saat yang sama, informasi muncul di benak Lu Yuan. Membunuh binatang buas bermutasi tingkat kaisar ini memberi Lu Yuan 300 poin prestasi. Karena dibagi rata dengan Sister King He dan yang lainnya, harimau iblis surgawi bermutasi tingkat kaisar ini hanya memiliki total 1.200 poin prestasi. Itu sangat murah. Lu Yuan menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Di kejauhan, Li Qinghe dan dua lainnya melihat bahwa Lu Yuan benar-benar telah membunuh harimau iblis surgawi hanya dalam 2 putaran, dan diskusi sebelumnya segera berhenti. Mereka bertiga menatap Lu Yuan di langit dengan linglung dan terdiam. Setelah hening sejenak, mereka bertiga merasakan berita tentang poin prestasi dari kehendak tanah sumber asal. Baru saat itulah mereka kembali sadar. Mulut Suang Yue berkedut, dan dia menunjukkan ekspresi aneh. Petik 2. Dengan kekuatan Ah Yuan, seharusnya tidak ada kaisar pertempuran yang dapat menandinginya, kan? Jika aku tidak tahu lebih baik, aku akan berpikir bahwa ini adalah seorang santo pertempuran. Mendengar ini, Li Qinghe tiba-tiba teringat pada santo yang kuat yang tiba-tiba muncul di angkasa. Setelah membunuh binatang yang bermutasi itu, dia menghilang. Lu Yuan tidak ada di sana saat itu. Tatapan Li Qinghe sedikit berkedip saat dia melihat Si Tingyu. Si Tingyu menoleh untuk melihat Li Qinghe. Mereka berdua saling bertukar pandang, tampaknya memiliki beberapa tebakan. Sementara mereka bertiga memiliki pikiran mereka sendiri, Lu Yuan telah terbang kembali ke sisi mereka. Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Sudah berakhir." Li Qinghe terbatuk canggung dan menatap Lu Yuan dengan ekspresi gelisah. "Adik Yuan, tiba-tiba kau menjadi begitu kuat. Aku bahkan tidak bisa terbang bersamamu meskipun aku ingin." Lu Yuan tersenyum. "Tidak apa-apa, aku di sini. Aku akan membawamu terbang." Suang Yue mengusap dagunya dan menatap Lu Yuan, sambil berpikir. Karena Ah Yuan begitu kuat, mengapa kita tidak pergi ke beberapa daerah dengan lebih banyak binatang bermutasi? Awalnya, daerah dengan lebih banyak binatang bermutasi akan lebih berbahaya, tetapi dengan Ah Yuan di sekitar, kita tampaknya tidak perlu khawatir tentang bahaya, namun, kita harus mengubah kontrak pembagian poin kontribusi dan mendistribusikannya sesuai dengan poin kontribusi. Setelah mendengar ini, Si Tingyu dan Li Qinghe terdiam. Mereka berdua berpikir sejenak dan menoleh untuk melihat Lu Yuan. "Adik Yuan, bagaimana menurutmu?" tanya Li Qinghe. Lu Yuan tersenyum. "Aku juga ingin melihat seperti apa daerah dengan lebih banyak binatang bermutasi. Lebih baik jika ada sumber mutasi." Mendengar perkataan Lu Yuan, mereka bertiga memutar bola mata mereka. Suang Yue tersenyum dan berkata, "Ah Yuan,
Meskipun kau sangat kuat, daerah dengan sumber mutasi itu memiliki binatang buas bermutasi Sein Perang. Itu bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Itu terlalu berbahaya. Lu Yuan mengangkat alisnya dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Binatang buas bermutasi Sein Perang. Melihat ekspresi Lu Yuan, Li Qinghe mengerutkan kening dan menatap Lu Yuan. Adik Yuan, jangan bilang kau ingin mencobanya. Itu tidak akan berhasil. Di sana benar-benar terlalu berbahaya. Si Tingyu juga mengangguk. Ketika Lu Yuan mendengar mereka bertiga mengatakan ini, dia hanya tersenyum. Aku hanya sedikit penasaran. Lagi pula, aku akhirnya akan bersentuhan dengannya di masa depan. Aku masih belum tahu banyak tentang daerah dengan sumber mutasi itu. Di mana daerah ini? Mereka bertiga tidak membantah perkataan Lu Yuan. Lagi pula, selama mereka ingin menjadi lebih kuat, mereka akhirnya akan bersentuhan dengan sumber mutasi itu. Tentang sumber mutasi, Li Qinghe menjelaskan. Kebanyakan dari mereka berada di alam liar yang jauh dari kota perbaikan surga. Daerah-daerah itu bahkan tidak memiliki pangkalan, dan hanya melewati wilayah binatang buas lainnya sangatlah berbahaya. Tentu saja, beberapa sumber mutasi adalah retakan di ruang di atas tanah asal. Kemudian, akan ada fenomena mutasi, yang akan menyebabkan binatang buas di dekatnya bermutasi dan secara bertahap membentuk sumber mutasi baru. Namun, ini acak, dan tidak ada yang tahu di mana itu akan muncul. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia mengangguk sedikit dan mengerti sedikit. Seperti yang diharapkan, dia telah melihat keretakan spasial muncul dari waktu ke waktu di kota perbaikan surga. Mungkinkah keretakan spasial ini membentuk sumber mutasi? Lu Yuan tiba-tiba teringat sumber mutasi yang dilihatnya bersama Saint Heaven Abyss di Valley of Darkness. Itu seharusnya situasi kedua. Namun, sumber mutated Space Rift selalu berada di lapisan atas Land of Origin. Saat itu, ia berada di lapisan bawah Land of Origin. Memikirkan hal ini, Lu Yuan sedikit mengernyit. Sementara Lu Yuan berpikir, Suang Yue menambahkan. Secara umum, sumber mutasi pertama, kecuali ada seorang Saint pertempuran yang memimpin tim, hampir tidak ada yang akan mencoba memadamkannya. Sedangkan untuk sumber mutasi kedua, itu adalah kesempatan bagi semua orang. Di satu sisi, itu adalah untuk memadamkan sumber mutasi, dan di sisi lain, berpartisipasi dalam pertempuran untuk memadamkan sumber mutasi akan memberi Anda sejumlah besar poin prestasi. Kami bertiga juga berpartisipasi sekali. Meskipun kami hanya di pinggiran, kami masih memperoleh lebih dari 5.000 poin kontribusi. Ekspresi Suang Yue sedikit emosional, seolah-olah dia mengingat situasi saat itu. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia teringat bahwa seekor binatang buas bermutasi tingkat kaisar hanya menerima 300 poin prestasi. 5.000 poin prestasi memang merupakan jumlah kekayaan yang sangat besar. Si Tingyu mengangguk. Namun, itu juga sangat berbahaya. Kami hampir mengalami kecelakaan. Li Qinghe tersenyum tidak setuju dan berkata, karena kami ingin meningkatkan diri dengan cepat, kami harus mengambil risiko tertentu. Bukankah kami baik-baik saja? Si Tingyu terdiam sejenak, lalu mengangguk sedikit dan tidak membantah. Jika situasi seperti itu terjadi lagi di masa depan, mari kita pergi dan melihat-lihat, kata Lu Yuan sambil tersenyum. Kita akan mendapatkan lebih banyak dengan Yuan di sekitar, Suang Yue tersenyum. Lu Yuan berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke daerah dengan lebih banyak binatang bermutasi terlebih dahulu. Ada beberapa di kedalaman hutan malam gelap, kata Li Qinghe. Ada cukup banyak binatang buas bermutasi tingkat kaisar di antara mereka. Kami pernah ke sana sekali, tetapi kami bertemu dengan binatang mutan tingkat kaisar yang sangat kuat di pinggiran. Kami hanya bisa melarikan diri. Kalau begitu, ayo pergi. Mata Lu Yuan dipenuhi dengan antisipasi. Di bawah bimbingan Li Qinghe, mereka berempat terbang menuju area pusat hutan malam gelap. Dalam perjalanan, mereka berempat mengubah distribusi poin prestasi menjadi poin kontribusi. Mereka berempat tidak lambat. Mereka bertemu banyak binatang biasa dan bermutasi di sepanjang jalan. Namun, sebagian besar binatang ini berada di tingkat raja atau kaisar. Mereka juga bertemu dengan binatang biasa tingkat kaisar, tetapi mereka tidak bertemu dengan binatang mutan. Panennya tidak buruk. Lebih dari 1 jam kemudian, Lu Yuan dan 3 orang lainnya masuk jauh ke dalam hutan. Pada saat ini, Lu Yuan dan 3 orang lainnya mendengar suara gemuruh yang mengerikan dari jauh, dan cahaya hijau menyala ke arah itu.
Lu Yuan mengangkat alisnya sedikit dan menatap Li Qinghe dan dua orang lainnya. Pergi dan lihat, sepertinya ada binatang bermutasi. Li Qinghe dan dua orang lainnya mengangguk. Kekuatan Lu Yuan cukup kuat, jadi mereka bertiga mengikuti pendapat Lu Yuan. Mereka berempat dengan cepat bergerak ke arah cahaya hijau yang menyala. Tidak lama kemudian, mereka tiba di daerah itu. Pada saat ini, pertempuran sudah tenang. Yang terlihat di matanya adalah lingkungan pertempuran yang kacau. Ada banyak darah dan anggota tubuh yang patah di tanah. Bahkan ada beberapa kepala. Mayat-mayat ini tidak berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Sebaliknya, mereka ditinggalkan di sini. Jelas, mereka dibunuh oleh binatang bermutasi dan tidak dapat dibangkitkan. Lu Yuan melihatnya dan pupil matanya sedikit mengerut. Kepala-kepala ini tidak berambut, hanya memiliki satu tanduk, dan telinga yang lebar dan runcing. Para korban ini sebenarnya tampak sama dengan kelompok prajurit berkepala dua yang pernah ditemui Lu Yuan sebelumnya. Apakah mereka adalah orang berkepala dua yang pernah mereka temui sebelumnya? Atau mereka berasal dari ras yang sama dengan mereka? Lu Yuan sedikit penasaran. Di belakang Lu Yuan, Li Qinghe dan dua orang lainnya membelalakkan mata karena terkejut. Suang Yue menyipitkan matanya dan berkata, mereka adalah suku iblis berkepala dua. Suku mereka sangat kuat. Mereka bahkan memiliki beberapa orang suci. Mereka biasanya melakukan sesuatu dengan sangat kejam. Aku tidak menyangka sekelompok kecil orang akan mati di sini. Li Qinghe menatap kepala di tanah dengan mata terbuka lebar dan ekspresi tidak percaya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Binatang mutan apa yang mereka temui? Mereka benar-benar musnah. Mari kita lihat-lihat. Mungkin ada beberapa petunjuk. Si Tingyu memegang tombak di tangannya dan melihat sekeliling dengan waspada. Mereka berempat berpisah dan memeriksa sekeliling. Lu Yuan berjalan-jalan di tanah yang berantakan dan menemukan bahwa ada banyak anggota suku iblis berkepala dua yang telah meninggal. Kebanyakan dari mereka mengenakan baju perang hitam, yang mirip dengan baju perang suku iblis berkepala dua yang pernah ditemui Lu Yuan dan yang lainnya sebelumnya. Pada saat ini, Lu Yuan mendengar seruan. Kemari dan lihatlah. Mendengar ini, Lu Yuan menoleh dan melihat ke atas. Di kejauhan, Suang Yue berdiri di depan lubang yang dalam, melihat ke dasar lubang. Lu Yuan mengangkat alisnya sedikit. Tubuhnya menghilang dari tempatnya dan muncul di samping Suang Yue. Li Qinghe dan Si Tingyu juga dengan cepat terbang menuju Suang Yue. Lu Yuan berdiri di tepi lubang yang dalam dan melihat ke dasar. Kemudian, matanya membelalak karena terkejut. Di dasar lubang yang dalam, ada mayat yang bukan mayat suku iblis berkepala dua. Itu adalah mayat ras humanoid yang tinggi, sangat kurus, dan berkulit ungu. Mayat ini agak tidak lengkap. Hanya sebagian darinya yang tersisa. Mayat itu ditutupi jubah hijau yang compang camping. Meskipun itu hanya sebagian dari mayat, itu masih membawa aura jahat yang pekat. Bahkan ada jejak api hijau yang menyala perlahan di mayat itu, dan ada juga tanda-tanda korosi di sekitarnya. Ini adalah Binsi, prajurit genetik. Li Qinghe mengangkat alisnya dan bertanya dengan tidak yakin. Prajurit genetik seharusnya tidak memiliki aura seperti itu, kan? Ini sedikit seperti binatang yang bermutasi. Suang Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dia menilai para prajurit genetik di bawah dan kemudian berkata, namun, jika mereka adalah prajurit genetik, mereka harus diusir dengan paksa dari tanah asal setelah bermutasi. Bukannya tidak pernah ada kasus prajurit genetik yang bermutasi di tanah asal sebelumnya. Namun, semua prajurit genetik yang bermutasi akan kehilangan rune pertempuran genetik mereka dan diusir oleh tanah asal. Itu mirip dengan reaksi penolakan. Lu Yuan mendengar percakapan mereka dan mengangkat alisnya. Pada saat ini, ekspresi Lu Yuan tiba-tiba berubah sedikit. Dia melihat ke kiri. Di arah itu, ada aura kuat yang mendekat dengan cepat. Tidak diketahui apakah itu tertarik oleh cahaya hijau dari sebelumnya. Setelah Lu Yuan merasakannya dari jauh, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Orang-orang yang mendekat dengan cepat juga adalah suku iblis berkepala dua. Tampaknya mereka adalah kelompok yang telah dihentikan Lu Yuan sebelumnya. Lu Yuan melihat mayat suku iblis berkepala dua di tanah dan menebak. Apakah mereka berencana untuk berkumpul di sini? Dalam waktu singkat, aura telah mendekat dengan cepat. Bahkan Li Qinghe dan dua lainnya dapat merasakan aura tersebut. Ekspresi ketiga orang itu sedikit berubah saat mereka melihat ke arah aura tersebut. Tak lama kemudian, sosok-sosok tinggi bergegas keluar dari hutan dan tiba di tanah yang berantakan ini.
Ketika mereka melihat mayat-mayat di tanah, kelompok anggota suku iblis berkepala dua itu tercengang. Kaisar pertempuran yang memimpin menyapukan pandangannya ke mayat-mayat di tanah dengan satu kepala dan menatap Li Qinghe dan tiga lainnya yang masih berdiri. Jejak darah muncul di matanya saat dia meraung dingin. Kalian mencari kematian. Bola-bola cahaya emas gelap berkelebat di sekujur tubuhnya, dan auranya membumbung tinggi. Pada saat berikutnya, tubuhnya bergegas menuju Lu Yuan dan yang lainnya. Sebuah kapak perang besar muncul di tangannya, dan dia akan menyerang. Lu Yuan sedikit mengernyit dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Sebelumnya, ketika Suang Yue mengatakan bahwa suku iblis berkepala dua itu sombong, Lu Yuan tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, tampaknya memang sedikit sombong. Karena mereka ada di tempat kejadian, dia berencana untuk menyerang mereka tanpa menanyakan alasannya. Apakah dia pikir mereka adalah pembunuhnya? Bagaimana mungkin seorang pembunuh begitu sombong? Dia bahkan tidak meninggalkan tempat kejadian perkara setelah melakukan kejahatan. Lu Yuan tidak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hatinya, dan pecahan bintang muncul di sekitar tubuhnya. Tubuhnya langsung menghilang dari tempat itu. Ledakan keras terdengar saat kaisar pertempuran suku iblis berkepala dua yang menyerbu terlempar kembali dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada saat dia tiba. Kedua kepalanya, sedikit, berkerut karena rasa sakit yang hebat saat dia membuka mulutnya dan batuk mengeluarkan darah. Anggota suku iblis berkepala dua lainnya yang juga terbakar amarah dan hendak menyerang membeku di tempat ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka melihat kaisar pertempuran suku iblis berkepala dua yang terlempar ke belakang karena terkejut. Li Qinghe dan dua lainnya, yang hendak melakukan serangan balik karena serangan tiba-tiba kaisar pertempuran suku iblis berkepala dua, menghela napas lega. Kaisar pertempuran suku iblis berkepala dua ditangkap oleh rekan kaisar pertempuran lainnya. Ekspresi kaisar pertempuran berubah saat dia mundur beberapa langkah untuk mengimbangi dampaknya. Salah satu dari dua kepalanya menatap rekannya dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Kepala yang lain menatap Lu Yuan dengan waspada dan tidak percaya di matanya. Tampaknya sedikit terkejut. Seorang raja pertempuran biasa benar-benar memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Mungkinkah ini pewaris darah dari dewa pertempuran? Ekspresinya serius. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarahnya dan berkata, "Teman-teman, mengapa kalian ada di sini? Bagaimana anggota klan kita mati?" Lu Yuan tidak membunuhnya. Dia tersenyum dan berkata, "Kami baru saja datang ke sini dan tertarik oleh cahaya hijau. Orang-orang sepertimu seharusnya diserang oleh binatang bermutasi. Sebelumnya, kan?" Dia melirik mayat di tanah dan tersenyum. "Jika kita membunuh orang-orang ini, apakah mayat mereka masih ada di sini?" Setelah mendengar ini, kaisar pertempuran suku iblis berkepala dua membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan bahwa mereka dapat menggunakan binatang buas bermutasi untuk membunuh mereka, tetapi setelah memikirkannya, dia secara rasional tidak mengatakan apa-apa. Jika ahli ini benar-benar membawa binatang bermutasi, bukankah dia tidak punya tempat untuk menangis? Setelah hening sejenak, Lu Yuan menyipitkan matanya sedikit dan mengamati kelompok ahli suku iblis berkepala dua itu. Tiba-tiba dia teringat bahwa dia telah menggunakan avatar bayangannya untuk memantau orang-orang ini. Dia mendengar bahwa mereka tampaknya mengambil tindakan kali ini. Aku ingin tahu apakah itu ada hubungannya dengan ini. Lu Yuan sedikit penasaran. Dia melirik kelompok ahli suku iblis berkepala dua yang menatapnya dengan waspada dan takut. Dia tersenyum dan berkata, "Namun, ada beberapa petunjuk di sini. Kalian bisa datang dan melihatnya." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke lubang yang dalam tidak jauh dari sana. Setelah mendengar ini, dewa pertempuran yang mendukung rekannya tercengang. Dia menatap Lu Yuan dengan heran dan tidak bergerak. Kaisar pertempuran di sampingnya telah sedikit pulih. Wajahnya pucat, dan ada sedikit kengerian di matanya. Dia menatap Lu Yuan di kejauhan dan mengirimkan suaranya. "Hati-hati, Batiste. Orang ini menakutkan. Dia mungkin punya motif tersembunyi." Di belakang mereka, iblis berkepala dua dan kaisar pertempuran saling memandang. Beberapa dari mereka saling memandang, tidak begitu memahami pikiran Lu Yuan. Bator tetap tenang. Dia melirik Lu Yuan dan menarik napas dalam-dalam. Dia meminta seorang kaisar pertempuran di belakangnya untuk mendukung rekannya yang terluka. Dia menatap Lu Yuan dengan waspada saat dia berjalan menuju lubang yang dalam. Lu Yuan tersenyum tipis dan tidak berniat menghentikannya. Tidak perlu baginya untuk menghentikannya.
Dia juga ingin tahu siapa pria berkulit ungu itu. Bagaimanapun, aura itu adalah aura yang bermutasi. Lu Yuan cukup akrab dengan ini. Li Qinghe dan dua lainnya diam-diam meninggalkan lubang yang dalam dan bergerak mendekati Lu Yuan untuk menghindari penyergapan oleh iblis berkepala dua itu. Tak lama kemudian, Batiste tiba di tepi jurang yang dalam. Salah satu kepalanya menoleh untuk melihat Lu Yuan dan tiga orang lainnya dengan waspada, sementara kepala lainnya melihat ke arah jurang yang dalam. Setelah melihat mayat yang dimutilasi di jurang yang dalam, Lu Yuan dengan jelas melihat bahwa Baret tertegun sejenak dan memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia mengangkat alisnya. Orang ini juga tidak tahu apa yang terjadi dengan mayat itu. Atau apakah dia berpura-pura? Bagaimana? Lu Yuan bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu punya petunjuk? Kepala lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bingung, orang-orang kita tidak mengatakan bahwa akan ada binsi. Lu Yuan mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, kamu awalnya berencana untuk berkumpul dengan orang-orangmu sendiri di sini. Seolah menyadari ada sesuatu yang salah, salah satu kepalanya melihat sekeliling dengan waspada, sementara kepala lainnya terdiam dan mengangguk sedikit. Ya, para iblis berkepala dua lainnya saling memandang dengan bingung ketika mereka melihat reaksinya. Mereka tidak mengerti apa yang telah dia temukan dan mengapa dia memiliki ekspresi seperti itu. Kaisar pertempuran lainnya, Rayman, batuk seteguk darah. Dengan fisiknya yang kuat, ia telah memulihkan banyak lukanya. Ia menyingkirkan dukungan dari penghuni iblis berkepala dua dan kaisar pertempuran. Sementara ia waspada terhadap Lu Yuan dan tiga lainnya, ia berjalan menuju Baret. Apa yang kau lihat, Baret? Ia bertanya dengan suara rendah. Rayman dengan cepat tiba di kawah. Setelah melihat mayat-mayat di bawah, ia terdiam. Lu Yuan tidak menghentikan Lehman. Ia tersenyum dan terus bertanya, apa rencana awalmu untuk berkumpul di sini? Mengapa kita bertemu binsi ini? Baret dan Rayman saling memandang. Setelah hening sejenak, Baret berkata, tidak ada yang perlu disembunyikan. Field memberitahu kami bahwa kami menemukan beberapa titik kumpul binatang buas yang bermutasi. Kami awalnya berencana untuk bekerja sama untuk membersihkannya, tetapi ketika kami bergegas, kami melihat cahaya jahat itu muncul. Kami menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, jadi kami mempercepat dan bergegas. Pada titik ini, Batiste berterima kasih kepada orang suci yang telah menghentikan mereka. Jika tidak, mereka pasti sudah berkumpul, dan mereka mungkin sudah mati di sini. Lu Yuan mengangkat alisnya. Membersihkan titik kumpul dari binatang buas yang bermutasi tampaknya adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh semua ahli di hutan belantara. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Setan berkepala dua ini tampaknya tidak memahami latar belakang binsi yang mati. Lu Yuan sedikit kecewa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Pada saat ini, Bator juga mengerti bahwa Lu Yuan dan tiga lainnya bukanlah binatang buas. Dia menatap Lu Yuan dan bertanya, ini, teman, apakah kamu bertemu seseorang sebelum kamu datang? Ketika aku bertemu kalian sebelumnya, apakah mengurung kalian dihitung? Lu Yuan mengeluh dalam hatinya dan kemudian menggelengkan kepalanya sedikit. Inilah yang terjadi ketika kami pertama kali tiba. Sejujurnya, kami juga sangat ingin tahu tentang asal-usul orang binsi ini. Kalian juga telah melihat bahwa orang binsi ini tampaknya telah bermutasi. Tampaknya kita belum pernah bertemu dengan pejuang genetik yang dapat tetap berada di tanah Genesis setelah bermutasi. Batiste terdiam. Aku tidak tahu. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu detailnya. Lu Yuan tersenyum. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu kalian untuk mengambil mayatnya. Saat dia berbicara, dia berbalik untuk melihat Li Qinghe dan yang lainnya. Ayo pergi. Li Qinghe dan dua lainnya mengangguk sedikit. Batiste dan Lehman menyaksikan Lu Yuan dan tiga lainnya pergi dan menghilang ke dalam hutan. Setelah hening sejenak, Rayman batuk ringan dan sedikit mengernyit, seolah-olah dia masih kesakitan. Ekspresinya sangat jelek, manusia tadi benar-benar monster, dia hanya seorang battle monarch, tetapi kekuatan serangannya cukup membuatku takut. Batiste menggelengkan kepalanya, manusia itu seharusnya luar biasa. Tetapi mereka seharusnya tidak ada hubungannya dengan kematian Field dan yang lainnya. Rayman mengangguk sedikit. Ada apa dengan orang ini? Rayman menunjuk ke arah binsi di lubang yang dalam. Aku tidak tahu. Mungkin ada sumber mutasi. Setelah binsi ini terinfeksi, dia tinggal di tanah asal karena suatu alasan dan bertemu dengan Field dan yang lainnya.
Setelah hening sejenak, Batiste berkata, mari kita sembunyikan mayatnya terlebih dahulu, bawa mayat orang Binsi ini bersamamu. Setelah kita membawanya kembali, kita bisa memberikannya kepada para tetua. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk. Ya, mereka berdua mulai menginstruksikan kaisar pertempuran untuk mulai mengumpulkan mayat-mayat. Di hutan malam gelap, Lu Yuan dan 3 lainnya diam-diam terus bergerak menuju area inti. Bagi mereka, masalah iblis berkepala 2 itu hanyalah kecelakaan kecil. Meskipun mereka berempat sedikit penasaran dengan situasi Binsi, selama itu tidak memengaruhi mereka, mereka hanya bisa mempertahankan sedikit rasa ingin tahu. Bagi mereka, yang terpenting tentu saja, pergi ke area inti untuk memburu binatang buas yang bermutasi. Perjalanannya sangat lancar. Dengan kekuatan Lu Yuan dan kelompok 3 orang Li Qinghe, mereka dengan mudah membunuh kelompok demi kelompok binatang buas biasa dan yang bermutasi. Kubus evolusi Lu Yuan juga terus-menerus menyerap aura yang tidak diketahui untuk mempersiapkan transformasi berikutnya. Tepat pada saat ini, ledakan besar tiba-tiba terdengar di kejauhan. Aura yang sangat menakutkan menyebar dari jauh, gelombang demi gelombang, sangat kuat. Ekspresi Lu Yuan dan 3 orang lainnya berubah. Mereka mendongak ke arah sumber suara. Di arah itu, celah spasial yang besar muncul di langit. Bola-bola api hijau mengalir turun dari celah itu, menerangi kegelapan di atas hutan malam gelap dan mewarnai sekelilingnya dengan lapisan hijau yang menyeramkan. Itu sumber mutasi. Seru Li Qinghe. Lu Yuan mengangkat alisnya dan melihat kobaran api hijau yang membumbung di kejauhan. Dia berkata, apakah itu sumber mutasi? Kelihatannya memang sangat berbahaya. Bahkan Lu Yuan merasakan ancaman besar dari celah spasial dan kobaran api hijau. Hal ini membuat Lu Yuan sedikit terkejut. Ini seharusnya tidak sesederhana hanya satu binatang bermutasi tingkat suci, bukan? Pada saat ini, Suang Yue menggelengkan kepalanya sedikit, wajahnya serius. Ada yang salah, kita sudah berada di tingkat atas tanah asal selama beberapa waktu sekarang, tetapi kita belum pernah melihat sumber mutasi sebesar ini. Sumber mutasi ini terlihat sedikit berlebihan. Lu Yuan tercengang. Apakah ada masalah dengan jangkauan sumber mutasi? Bahkan Si Tingyu mengangguk sedikit. Ya, kita telah berpartisipasi dalam 2 operasi untuk memadamkan sumber mutasi sebelumnya, tetapi kedua sumber mutasi itu bahkan belum mencapai yang ketiga ini. Lu Yuan terdiam. Ekspresinya agak aneh. Perbedaannya sebenarnya sangat besar. Tepat saat Lu Yuan hendak berbicara, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Kemudian, Lu Yuan dan 3 orang lainnya merasakan aura terbang keluar dari area inti hutan malam gelap. Lu Yuan mengangkat kepalanya dan melihat beberapa bayangan terbang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka semua adalah pejuang genetik, dan aura mereka cukup kuat. Lu Yuan dan yang lainnya saling memandang. Si Tingyu berkata dengan serius. Karena sumber mutasi yang tiba-tiba muncul, jumlah binatang bermutasi di area itu pasti akan meningkat pesat. Selain itu, kekuatan binatang bermutasi juga akan meningkat pesat. Mungkin beberapa binatang bermutasi tingkat suci akan muncul. Para pejuang genetik di area inti sebelum ini mungkin berpikir untuk melarikan diri. Saudara Yuan, ayo pergi dulu. Kalau tidak, aku khawatir binatang bermutasi di dalam akan menyerang seluruh hutan malam gelap dan bahkan meninggalkan hutan, kata Li Qinghe dengan ekspresi jelek. Ada kota di dekat sini, kata Suang Yue. Itu kota Cham. Kalau terus begini, kota itu akan diserang oleh binatang bermutasi. Lu Yuan mendengarkan mereka bertiga dan melihat api hijau di kejauhan yang bahkan lebih bergejolak dari sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, bagaimana kalau kita pergi ke perkemahan itu untuk melihatnya? Kalau ada gelombang binatang bermutasi, seharusnya ada peluang untuk mendapatkan sejumlah besar poin kontribusi, kan? Setelah mendengar ini, mereka bertiga tercengang. Si Tingyu berkata dengan ekspresi serius. Meskipun aku memang bisa mendapatkan sejumlah besar poin kontribusi, namun, gelombang binatang bermutasi sangat berbahaya. Jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin akan kehilangan nyawa. Apakah kita benar-benar akan pergi? Ekspresi bersemangat muncul di wajah Li Qinghe. Adik Yuan berpikiran sama denganku. Aku juga ingin memanfaatkan gelombang binatang untuk menghasilkan banyak uang. Suang Yue melirik Li Qinghe dan tersenyum. Ngomong-ngomong, dengan Yuan di sekitar, bahayanya seharusnya tidak terlalu tinggi. Itu bisa diterima. Silakan, kata Lu Yuan sambil tersenyum. Setelah melihat ini, Si Tingyu mengangguk. Baiklah kalau begitu.
Ke arah mana perkemahan itu? Ayo pergi ke sana sekarang, kata Lu Yuan sambil tersenyum. Dia berencana untuk menggunakan kemampuan gerakan spasialnya untuk membawa Li Qinghe dan dua lainnya langsung ke perkemahan. Ke arah ini, sekitar 400.000 kilometer. Li Qinghe menunjuk ke satu arah. Lu Yuan mengangguk dan menggunakan gerakan spasial bersama mereka bertiga, menghilang dari tempat itu. Kemudian, di langit yang jauh, tubuh Lu Yuan dan tiga orang lainnya muncul. Tidak jauh dari mereka, ada sebuah kota dengan gaya arsitektur yang sangat indah. Kota itu panjangnya sekitar 30 kilometer. Tidak besar, tetapi sangat tinggi, hampir 1000 meter, dan sangat tebal. Pada saat ini, ada penghalang cahaya perak di sekitar kota. Petir perak yang kuat menyambar penghalang cahaya, dan itu tampak luar biasa. Lu Yuan melirik perisai cahaya perak dan merasa bahwa akan sangat sulit baginya untuk menerobosnya. Dia tidak tahu apakah itu karena masalah sumber mutasi telah menyebar sehingga perisai cahaya pertahanan dibuka, atau apakah itu selalu terbuka sebelumnya. Kalian harus mengantre untuk memasuki kota pesona, dan kalian harus membayar biaya masuk. Bagaimana kalau kita pergi ke gerbang kota? Li Qinghe berkata sambil tersenyum. Mereka telah mengunjungi perkemahan ini lebih dari sekali. Lu Yuan melihat dan segera melihat gerbang kota besar tidak jauh dari sana. Para pejuang genetik dengan cepat mendarat dan memasuki kota melalui gerbang kota. Lu Yuan dan yang lainnya juga mendarat dan tiba di gerbang kota. Ada dua tim Yemei yang menjaga gerbang kota. Semua Yemei ini adalah ahli tingkat raja pertempuran. Bagi tingkat bawah tanah asal, ahli tingkat raja pertempuran dianggap sebagai kekuatan tempur tingkat menengah ke atas. Namun, bagi tingkat atas tanah asal, raja pertempuran adalah tingkat terendah piramida. Lagi pula, jika seseorang ingin memasuki tingkat atas tanah asal, seseorang harus memiliki kekuatan raja pertempuran. Mereka yang bukan raja pertempuran bahkan tidak bisa masuk. Hanya beberapa ras yang sangat kuat yang akan memiliki kota-kota di tingkat atas tanah asal. Bagaimanapun, keamanan yang biasa dijaga oleh raja pertempuran. Raja pertempuran beberapa ras bahkan tidak dapat melindungi seluruh kota. Tentu saja, bukan tidak mungkin untuk menyewa raja pertempuran dari ras lain, tetapi mereka harus memiliki kekuatan tempur tingkat atas untuk menekan mereka. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menekan para ahli dari ras lain. Selain itu, mereka yang memiliki kekuatan tempur tingkat atas sebagian besar berasal dari ras yang kuat, kecuali mereka adalah sejumlah kecil serigala penyendiri. Kecepatan prajurit genetik sangat cepat, bahkan memasuki kota sangat cepat. Ada perangkat hitam di gerbang kota yang memindai area tersebut. Setelah itu, yang perlu mereka lakukan hanyalah membayar biaya masuk. Biaya masuk dapat langsung dipotong menggunakan kartu bank-bank asal. Selama periode ini, mereka bahkan tidak perlu repot-repot dengan garnisun Cham. Tentu saja, ada juga ahli klan Night Cham yang mengawasi orang-orang yang memasuki kota, kalau-kalau ada yang mencoba kabur tanpa membayar. Mungkin karena munculnya sumber mutasi, tetapi ada banyak pejuang genetik yang datang ke sini. Bahkan jika tidak perlu banyak pemeriksaan, membayar biaya masuk saja akan memakan waktu. Lu Yuan menggunakan kartu origin banknya untuk membayar biaya tersebut. Dia melihat dan melihat bahwa itu adalah 100 kristal spiritual level 6 penuh sebagai biaya masuk. Lu Yuan berpikir sejenak, hanya satu orang yang memiliki 100 kristal spiritual level 6. Jika ada puluhan ribu orang sehari, itu akan menjadi jutaan kristal spiritual level 6. Hanya biaya masuknya saja beberapa juta kristal spiritual level ke-6 sehari. Ini belum termasuk biaya akomodasi, berbagai biaya sewa, dan sebagainya. Itu adalah pengeluaran terbesar. Lu Yuan memperkirakan dalam hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah sedikit. Seperti yang diharapkan, masih menguntungkan untuk membangun kota seperti itu. Lu Yuan dan kelompoknya segera memasuki kota. Jalan-jalan kota itu bersih dan rapi. Dari waktu ke waktu, akan ada tim prajurit genetik yang berpatroli di jalan-jalan. Para anggotanya adalah raja pertempuran dan para kaptennya adalah raja pertempuran. Orang-orang ini semuanya adalah Yemei, dan mereka semua adalah wanita cantik. Mereka berpatroli di jalan-jalan dan membentuk pemandangan yang indah. Dari waktu ke waktu, orang-orang akan melihat ke arah itu. Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Dia harus mengakui bahwa bakat rasial Yemei memang kuat. Dia menghela napas sedikit dan kemudian merasakan tatapan dingin dari samping. Lu Yuan menoleh dan melihat Li Qinghe dan Si Tingyu menatapnya dengan dingin.
Melihat Lu Yuan menoleh, senyum jahat muncul di wajah menawan Li Qinghe. Bagaimana, bukankah itu sangat bagus? Lu Yuan batuk kering dan berkata dengan serius, batuk. Dia memang cukup tampan, tetapi dia masih sedikit lebih rendah dari Sister Qinghe. Yue Suang tidak bisa menahan tawa. Dia melirik Lu Yuan dan berkata, mengapa Yuan takut pada wanita ini? Bahkan aku, adikmu, menganggap gadis-gadis Cam itu cantik. Apa yang perlu dipermalukan? Yue Bao, tidak ada yang akan menganggapmu bisu jika kau tidak berbicara. Li Qinghe melotot ke arah Suang Yue. Si Tingyu tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk dalam diam. Lu Yuan terbatuk kering dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya. Lu Yuan tertegun dan mendongak. Tidak jauh dari sana, beberapa Ye Mei menatapnya dengan heran. Lu Yuan melihat dan menyadari bahwa dia mengenal dua dari mereka. Salah satunya adalah Xia Zi, yang pernah ditantangnya di peringkat keajaiban, dan yang satunya lagi adalah orang yang pernah ditemuinya di kota awan putih, Ana. Beberapa Ye Mei ini bahkan lebih cantik daripada Ye Mei yang berpatroli sebelumnya. Mereka semua adalah wanita cantik yang tak tertandingi yang dapat menumbangkan kota-kota. Para pejuang genetik di jalan-jalan sekitar akan memandang mereka dari waktu ke waktu, tertarik oleh mereka. Ini terutama berlaku untuk mata merah gelapnya, yang dipenuhi dengan kesombongan dan kepercayaan diri. Seolah-olah dia sedang menatap seorang ratu. Orang yang memanggilnya sebelumnya tidak lain adalah Anastasia. Lu Yuan tidak menyangka bahwa dia akan mengenalnya. Namun, dia memikirkannya lagi. Bagaimanapun, dia juga merupakan nomor satu sebelumnya di peringkat keajaiban dan peringkat raja, jadi dia masih terkenal. Dia juga seorang jenius super dari kota awan putih, jadi wajar saja jika dia mengenalnya. Ketika Li Qinghe melihat mereka berdua, dia mengangkat alisnya sedikit dan senyum di wajah cantiknya menjadi lebih jelas. Dia menatap Lu Yuan dan sepertinya bertanya apa yang sedang terjadi dengan tim mantra. Si Tingyu juga sedikit mengernyit. Dia melirik Ana dan kemudian Lu Yuan. Jejak keterkejutan melintas di mata Suang Yue. Dia menatap Lu Yuan sambil tersenyum, seolah-olah dia merasa tertarik dan sedang menonton pertunjukan. Lu Yuan memperhatikan tatapan mereka dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Siapa yang tahu mengapa dia tiba-tiba menyapanya? Dia bahkan tidak mengenalnya sebelumnya, dia hanya pernah bertemu dengannya sekali. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa Ye Mei, yang awalnya adalah seorang jenius di peringkat keajaiban dan juga berada di peringkat teratas peringkat raja, akan berada di sini. Namun, ketika dia memikirkan fakta bahwa ini adalah kota mantra, Lu Yuan tiba-tiba menyadari bahwa itu bukan hal yang mustahil untuk dipahami. Dia belum mencapai level raja pertempuran. Sebagai seorang jenius level raja pertempuran, adalah hal yang normal baginya untuk datang ke tanah asal untuk berlatih. Lu Yuan memikirkannya di dalam hatinya. Ketika dia melihat Lu Yuan, dia masih memiliki kepercayaan diri yang kuat dan berkata, "Saya Anastasia, saya yakin Anda mengenal saya. Saya tidak menyangka Anda berada di kota malam gelap." Lu Yuan tersenyum. Tentu saja saya kenal Nona Anastasia. Saya datang ke hutan malam gelap bersama saudari Qinghe, mentor saya, dan pengamat ini untuk memburu para ferals. Senyum lembut muncul di wajah cantik saudari Qinghe saat dia mengulurkan tangan untuk memeluk lengan Lu Yuan. Si Tingyu tidak bisa melakukan sesuatu yang intim seperti yang dilakukan Li Qinghe, tetapi dia masih berdiri sedikit lebih dekat dengan Lu Yuan. Mulut Suang Yue berkedut. Menonton pertunjukan. Baiklah, dia tampaknya ada di sini untuk menonton pertunjukan. Saat itulah dia menoleh untuk melihat Li Qinghe, Si Tingyu, dan Yue Suang, yang sedang menonton pertunjukan. Mata merah gelapnya sedikit berkilat saat dia tersenyum pada mereka bertiga. Selamat datang di kota malam gelap. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Lu Yuan. Kudengar kau telah menerobos ke alam raja pertempuran. Aku ingin tahu bagaimana kekuatanmu sekarang. Gelombang binatang bermutasi akan segera tiba. Aku berharap untuk melihat kekuatanmu. Lu Yuan mengangkat alisnya dan tersenyum. Dia mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Kemudian, dia mengarahkan mantra ke arah lain. Setelah melihatnya pergi, Li Qinghe tersenyum pada Lu Yuan. Tidak buruk, Ye Mei lainnya telah terpesona olehmu. Pesona adikku Yuan benar-benar hebat. Jika Lu Yuan tidak merasakan kekuatan di tangan Li Qinghe, dia akan mengira bahwa dia memujinya. Sudut mulut Lu Yuan berkedut. Saudari Qinghe, aku tidak mengenalnya sebelumnya.
Siapa yang tahu bahwa dia akan tiba-tiba menyapaku? Lu Yuan berpikir sejenak dan merenung. Kau terpesona olehku. Bibir Li Qinghe berkedut. Si Tingyu, yang berada di sampingnya, terdiam. Suang Yue tertawa. Ah Yuan, kamu benar-benar narsis. Lu Yuan melihat ekspresi aneh di wajah mereka dan sudut mulutnya berkedut. Kenapa lagi? Mereka bertiga membeku dan saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Setelah hening sejenak, Li Qinghe berkata, ayo pergi dan cari tempat tinggal. Setelah kelompok Lu Yuan yang berempat pergi, orang-orang di sekitar yang memperhatikan mereka berempat saling berbisik. Di arah lain, yang lain sedang mengobrol. Ye Mei, yang berambut hitam ikal, tampak bersemangat. Aku tidak menyangka Lu Yuan ada di kota malam gelap. Ini benar-benar takdir. Saat gelombang binatang bermutasi menyerang, kita akan bertarung berdampingan. Apakah menurutmu akan ada percikan api? Xiazi memutar matanya dan berkata, Nina, jangan terlalu banyak berpikir. Lu Yuan adalah nomor satu yang tak terbantahkan di peringkat raja. Semua orang tahu bahwa Lu Yuan berbakat dan kuat. Apakah menurutmu dia akan menyukaimu? Nina menundukkan kepalanya dan menatap sosoknya yang seksi. Dia membusungkan dadanya dan berkata dengan tidak senang, bakatku tidak buruk. Masih ada harapan bagiku untuk menjadi dewa pertempuran di masa depan. Selain itu, penampilanku tidak buruk. Kenapa kau tidak menyukaiku? Anggota CAM lainnya langsung terkikik dan menatap Nina dengan ekspresi mengejek. Ye Mei tertawa. Nina, kau sebenarnya sangat menyukai Tuan Muda Lu Yuan. Kenapa kau tidak pergi dan menyapanya? Dan meminta informasi kontaknya. Ketika Nina mendengar ini, wajah cantiknya sedikit memerah, dan sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Jika aku ditolak tadi, bukankah itu memalukan? Kau sangat tidak percaya diri. Kau pasti berpikir untuk ditolak. Xiazi cemberut dan berkata. Kemudian, dia menatap wajah serius wanita itu dan berkata, Lu Yuan pasti tertarik pada Yang Mulia. Secercah cahaya melintas di mata merah gelapnya. Dia melirik Night Cham yang tersenyum dan berkata, menurut berita dari hutan malam gelap, sumber mutasi itu tidak sederhana. Sudah ada beberapa binatang buas bermutasi sein pertempuran yang muncul. Paling lama, dalam setengah hari, gelombang binatang buas bermutasi akan tiba di sini. Mengapa kalian tidak berpikir tentang bagaimana tampil di gelombang binatang buas? Mendengar ini, senyum Xiazi, Nina, dan yang lainnya membeku. Kemudian, ekspresi serius muncul di wajah mereka. Setelah hening sejenak, wajah Xiazi menampakkan ekspresi bingung. Mengapa sumber mutasi tiba-tiba muncul di hutan malam gelap? Tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Meskipun beberapa dari mereka tidak sering datang ke tingkat atas tanah asal, mereka masih memiliki beberapa pemahaman tentang situasi di tingkat atas. Bagaimanapun, ras mereka memiliki kota besar di sini. Secara umum, pasti ada tanda-tanda kemunculan sumber mutasi, tetapi tidak pernah ada tanda yang sesuai di hutan malam gelap. Agak aneh bahwa sumber mutasi muncul secara langsung. Setelah beberapa detik terdiam, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Mari kita lewati gelombang binatang terlebih dahulu. Lu Yuan dan yang lainnya beristirahat selama setengah hari ketika mereka tiba-tiba mendengar alarm. Lu Yuan, yang sedang duduk bersila di kamarnya dan berkultivasi, membuka matanya. Ada untaian cahaya bintang yang berkedip di matanya. Tubuhnya menghilang dari tempatnya dan muncul di dekat pintu. Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Di kamar lain, Li Qinghe, Si Tingyu, dan Suang Yue juga membuka pintu dan berjalan keluar. Wajah cantik Li Qinghe menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Sepertinya gelombang binatang mendekat. Mari kita pergi ke tepi kota untuk melihatnya. Wajah cantik Si Tingyu tampak serius saat dia mengangguk. Ya, dia melirik Li Qinghe dan berkata, Qinghe, jangan maju dengan gegabah nanti. Jangan khawatir. Li Qinghe tersenyum. Yue Suang melirik Lu Yuan dan menyilangkan lengannya sambil tersenyum. Dengan Ah Yuan di sekitar, bagaimana dia bisa membiarkan saudari Qinghe kesayangannya berada dalam bahaya? Li Qinghe mengangkat alis dan melotot ke arah Suang Yue. Dia tersenyum jahat dan berkata, ada apa? Yue, apakah kamu cemburu? Lu Yuan terbatuk kering dan berkata, saudari Suang Yue, jangan khawatir. Kalian bertiga tidak akan dalam bahaya. Meskipun Lu Yuan telah merasakan aura yang kuat dari sumber mutasi, tidak sulit baginya untuk melindungi Li Qinghe dan dua lainnya. Ayo pergi. Si Tingyu tersenyum.
Lu Yuan menghilang bersama mereka bertiga dan muncul di udara dekat tembok kota hutan malam gelap. Pada saat ini, para pejuang genetik yang awalnya berada di kota malam gelap pada dasarnya telah keluar. Ada banyak orang di tembok kota dan di udara. Tatapan Lu Yuan menyapu. Ada hampir 100.000 orang. Kebanyakan dari mereka adalah raja pertempuran, dan ada juga beberapa kaisar pertempuran dan kaisar pertempuran. Lu Yuan mengangkat alisnya dan melirik ketiga sosok yang berdiri di depan. Salah satunya adalah anggota suku iblis berkepala dua, satu adalah anggota ras kurcaci aneh mungil yang kulitnya berkilau dengan cahaya biru kristal, dan yang terakhir adalah Ye Mei yang cantik. Aura ketiga orang ini sangat kuat. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Sein pertempuran. Yang terkuat di antara mereka adalah Sein pertempuran iblis berkepala dua. Lu Yuan merasa bahwa itu jauh lebih kuat daripada anjing hijau bermutasi yang pernah ditemuinya sebelumnya. Dua yang tersisa tidak jauh berbeda dari anjing hijau, jadi kekuatan mereka seharusnya hampir sama. Seperti yang diharapkan dari tingkat atas tanah asal. Hanya pangkalan ini saja memiliki 3 pembangkit tenaga Sein pertempuran. Orang harus tahu bahwa Battle Science adalah ahli teratas di seluruh White Cloud Galaxy. Jumlah mereka kurang dari 10. Seolah merasakan tatapan itu, kurcaci yang memancarkan cahaya biru itu menoleh untuk melihat Lu Yuan. Dia memiliki janggut putih panjang di wajahnya dan pupilnya berwarna biru tua dengan cahaya spiritual. Setelah melihat Lu Yuan, dia berhenti sejenak dan kemudian mengangguk sedikit ke arah Lu Yuan dengan senyum ramah di wajahnya. Lu Yuan tercengang. Dia tidak menyangka Battle Sein akan mengangguk padanya. Dia sedikit bingung. Di samping Lu Yuan, Li Qinghe, Si Tingyu, dan Suang Yue juga mengamati Battle Sein. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Li Qinghe menatap kurcaci itu dengan heran dan kemudian ke Lu Yuan. Adik Yuan, apakah kamu kenal Battle Sein itu? Lu Yuan memutar matanya. Pada dasarnya kita bersama. Tidakkah kamu tahu apakah aku mengenalnya? Battle Sein itu seharusnya bukan ahli dari White Cloud Starfield, kan? Lalu bagaimana dia menyapamu? Li Qinghe bertanya dengan heran. Lu Yuan berpikir sejenak. Mungkin dia hanya memiliki temperamen yang baik. Atau mungkin dia tidak menyapaku. Ada begitu banyak orang di sini. Lu Yuan melihat sekeliling dan ekspresinya membeku. Prajurit genetik yang paling dekat dengan mereka masih beberapa puluh meter jauhnya. Tembok kota Dark Knight City panjangnya 30 km. Meskipun ada cukup banyak prajurit genetik di sini, mereka tersebar di udara, jadi tidak ramai. Banyak prajurit genetik di sekitarnya juga memperhatikan tatapan ahli kurcaci itu. Mereka melihat Lu Yuan dan 3 lainnya, dan mata mereka bersinar karena terkejut. Mereka mulai berbisik kepada rekan-rekan mereka. Lu Yuan dapat menebak bahwa orang-orang ini mungkin sedang membicarakan mereka. Lu Yuan diam-diam mengalihkan pandangannya kembali dan melirik ke arah kurcaci Battle Sein lagi. Dia menyadari bahwa kurcaci Battle Sein telah menarik kembali pandangannya. Li Qinghe dan 2 lainnya juga sedikit bingung, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi di posisi 3 Sein pertempuran, manusia iblis berkepala 2 Sein pertempuran dan mantra malam Sein pertempuran secara alami memperhatikan tatapan kurcaci Sein pertempuran. Sein pertempuran Ye Mei dengan lembut menjentikkan rambut merah gelapnya, wajahnya yang dewasa dan cantik penuh pesona. Dia tersenyum dan berkata, Silas, kamu tampaknya tertarik pada manusia kecil itu. Iblis berkepala 2 Sein pertempuran juga membelah salah satu kepalanya dan menatap kurcaci Sein pertempuran Silas. Mata Silas tampak dipenuhi bintang. Dia tersenyum dan mendesah. Si kecil itu memiliki kekuatan bintang yang sangat padat. Jika aku tidak salah, itu pasti gen transenden tingkat suci yang terkait dengan bintang. Setelah mendengar ini, Sein pertempuran Night Cham dan penghuni iblis berkepala 2 Sein pertempuran tercengang. Mereka menatap Silas dengan kaget dan kemudian berbalik untuk melihat Lu Yuan yang bingung. Mereka menarik kembali tatapan mereka. Sein pertempuran Ye Mei menyipitkan matanya dan melengkungkan bibir merahnya. Silas, apakah kamu serius? Silas tertawa terbahak-bahak. Gladys, bukannya kamu tidak tahu kekuatanku? Kamu harus percaya dengan apa yang kulihat. Gladys menyipitkan matanya, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia hanya seorang raja perang, tetapi dia memiliki Sein Jin, keturunan langsung dewa perang yang mana dia. Iblis berkepala 2 Battle Sein itu melirik Lu Yuan lagi dan berkata dengan suara yang dalam.
Mungkin dia memiliki pertemuan atau keberuntungan khusus. Siapa tahu, dia melirik Gladys dan menyeringai. Gladys, sepertinya pemuda ini adalah pasangan yang cocok untuk Cham. Selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi Saint perang di masa depan. Dia juga mungkin bisa menjadi dewa perang. Gladys tersenyum genit. Aku sudah memikirkan kandidat yang cocok. Gladys, sebagai Cham, tidak akan pernah menghindar dari hal-hal seperti aliansi pernikahan. Bagaimanapun, Cham semuanya perempuan. Ini untuk melanjutkan ras dan juga untuk meningkatkan kekuatan ras. Saat mereka berkomunikasi, Lu Yuan bahkan lebih bingung. Awalnya, Battle Saint kurcaci itu tidak hanya meliriknya. Setelah beberapa saat, dua Battle Saint lainnya juga menatapnya. Lu Yuan tidak mengerti apa yang begitu bagus dari ketiga orang hebat ini. Apakah dia terlalu tampan? Jika memang begitu, dia bisa mengerti mengapa Battle Saint Ye Mei menatapnya. Namun, ketika dua orang lainnya menatapnya, dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Tepat saat Lu Yuan berpikir, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan, di hutan malam gelap yang diselimuti oleh cahaya hijau jahat, aura dengan cepat mendekat dan dengan cepat keluar dari hutan, terbang ke arah mereka. Melihat ini, mata Li Qinghe berbinar. Dia di sini. Yue Suang menyipitkan matanya sedikit dan mencengkeram tongkatnya erat-erat. Dia mengayunkan tongkatnya, dan gumpalan cahaya hijau melesat keluar dan menyatu ke dalam tubuh Lu Yuan, Li Qinghe, dan Si Tingyu. Lu Yuan segera merasakan bahwa semua aspek tubuhnya telah diperkuat sampai batas tertentu. Itu meningkat sekitar 10%. Lu Yuan terkejut. Dia memiliki 7 poin geno orang suci dan beberapa persenjataan geno tingkat 6 orang suci dan dewa. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa mendapatkan peningkatan 10%. Keterampilan tempur ini cukup bagus. Si Tingyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia ada di sini. Ketika para pejuang genetik lainnya melihat sekelompok binatang bermutasi, mereka juga mulai membuat persiapan. Gladys dan dua lainnya menyipitkan mata mereka. Kemudian, Gladys melambaikan tangannya sedikit, dan pintu seperti sarang lebah muncul di penghalang cahaya perak yang menyelimuti kota malam gelap. Suara magnetisnya ditransmisikan ke telinga semua orang. Mereka yang ingin mendapatkan poin prestasi dapat keluar dan berburu binatang buas bermutasi. Ye Mei, bergeraklah. Saat mereka berbicara, sekelompok pembangkit tenaga listrik Cham Knight terbang ke udara dan terbang keluar dari perisai kota. Lu Yuan tidak terkejut dengan ini. Berdasarkan tindakan Saint pertempuran Ye Mei, perisai ini mungkin akan menjadi garis pertahanan terakhir bagi kota malam gelap. Jika para pejuang genetik di kota itu tidak mampu menahan gelombang binatang mutasi, mereka akan menggunakan perisai ini untuk memblokirnya. Sebelum ini, dia mungkin berencana untuk mengirim semua pejuang genetik keluar untuk melawan gelombang binatang bermutasi. Bagi para pejuang dari ras lain yang bukan Cham, mereka tidak digunakan. Bagaimanapun, membunuh binatang bermutasi dapat memberi mereka poin prestasi, dan imbalannya jauh lebih banyak daripada membunuh binatang biasa. Dalam gelombang binatang seperti ini, jumlah binatang bermutasi terlalu banyak. Selama mereka bisa bertahan hidup, mereka akan menjadi kaya dalam semalam. Demi keuntungan mereka sendiri, mereka secara alami akan memburu binatang bermutasi untuk melawan gelombang binatang. Hanya dapat dikatakan bahwa itu adalah masalah persetujuan bersama. Itu sama untuk Lu Yuan dan tiga lainnya. Ayo keluar juga. Lu Yuan tersenyum, dan membawa Li Qinghe dan dua orang lainnya ke salah satu pintu cahaya. Di samping mereka, ada sejumlah besar prajurit genetik yang terbang melewati pintu cahaya dan keluar dari penghalang cahaya. Lu Yuan memperhatikan beberapa tatapan. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah Anastasia dan beberapa raja pertempuran Night Cham. Dikelilingi oleh beberapa raja pertempuran dan kaisar pertempuran, para raja pertempuran ini juga meninggalkan penghalang cahaya. Ye Mei dan yang lainnya memperhatikan Lu Yuan. Ketika mereka melihat Lu Yuan menoleh untuk melihatnya, dia mengangguk sedikit padanya tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Lu Yuan juga tersenyum dan mengangguk padanya sebagai salam. Kemudian, dia melirik kaisar pertempuran Ye Mei dan kaisar pertempuran di sampingnya dan dengan cepat menarik kembali tatapannya. Karena Ye Mei ini mampu memasuki peringkat keajaiban dan peringkat raja, potensi mereka jelas tidak lemah. Mereka bahkan mungkin memiliki secercah harapan untuk menerobos ke alam Saint pertempuran. Mereka hanya berada di alam raja pertempuran, jadi mereka terlalu lemah dalam menghadapi gelombang binatang mutasi.
Jika mereka mati di bawah serangan gelombang binatang, mereka tidak akan dapat bangkit kembali. Ini akan menjadi kerugian besar bagi Ye Mei. Adalah normal baginya untuk berlatih di bawah perlindungan seorang ahli yang kuat. Lu Yuan merasa bahwa bahkan sein pertempuran Ye Mei mungkin akan memperhatikan mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari ras yang kuat. Perlakuannya memang jauh lebih baik daripada orang biasa. Setelah terbang keluar dari perisai cahaya, mereka berada di udara. Yang berada di depan semuanya adalah kaisar pertempuran, sementara raja pertempuran dan raja pertempuran bergerak mundur sedikit untuk mencegah diri mereka dihancurkan oleh gelombang dampak pertama. Li Qinghe melihat sekeliling dan menatap Lu Yuan. Saudara Yuan, di mana kita? Lu Yuan melihat sekeliling dan tersenyum. Ayo kita ke depan, berada di paling depan saja. Mata Li Qinghe berbinar saat dia tersenyum dan mengangguk. Baiklah, si Tingyu menatap Lu Yuan dengan cemas. Bukankah itu terlalu berbahaya? Lu Yuan tersenyum. Jangan khawatir, mentor. Aku di sini. Ketika si Tingyu mendengar ini, dia menatap Lu Yuan dan mengangguk. Ya, Moon Frost tidak mengatakan apapun untuk mengungkapkan kekhawatirannya. Dia tampak sangat percaya diri pada Lu Yuan. Dengan sangat cepat, mereka terbang melewati tim prajurit genetik dan menuju ke depan garis pertahanan. Di belakang mereka ada beberapa prajurit genetik Battle Monarch dan Battle King. Ketika mereka melihat kelompok Lu Yuan terbang maju, mereka semua tercengang dan agak terkejut. Apakah manusia-manusia ini gila? Mengapa beberapa Battle Monarch berlari begitu jauh di depan? Apakah kamu tidak takut mati? Siapa yang tahu? Mungkin dia seorang pemula, tidak terlalu masuk akal. Pria manusia itu tampaknya adalah orang yang telah menarik perhatian ketiga orang suci sebelumnya. Dia benar-benar berlari sejauh itu. Mungkinkah ada sesuatu yang berbeda tentang dia? Tuan orang suci benar-benar memperhatikan pria manusia itu. Mengapa? Sepertinya dia benar-benar memiliki kartu truf. Para jenius pesona, termasuk Ana, tidak jauh dari kelompok Lu Yuan, jadi mereka secara alami memperhatikan gerakan mereka. Xiazi menatap punggung Lu Yuan dengan keterkejutan di matanya. Seperti yang diharapkan dari Lu Yuan. Dia benar-benar membawa ketiga wanita manusia itu untuk berlari sejauh itu. Kamu benar-benar percaya diri. Nina tersenyum dan berkata, karena Lu Yuan berani melakukan ini, dia pasti memiliki kemampuan. Xiazi memutar matanya. Lihatlah ekspresimu yang tergila-gila. Dia menyipitkan matanya, dan tidak mengatakan apapun. Dia bertanya-tanya mengapa Gladys memperhatikan Lu Yuan. Mungkin ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Sebelum mereka dapat berpikir lebih jauh, seorang kaisar pertempuran mantra malam di samping berkata dengan tegas. Bersiaplah, gelombang binatang akan datang. Binatang-binatang bermutasi di kejauhan sudah sangat dekat. Mereka meraung dan menyerang ke arah tim-tim di depan. Semua binatang bermutasi yang berlari di garis depan adalah binatang bertipe kecepatan. Kekuatan mereka berkisar dari tingkat raja, dan tingkat kaisar. Ada juga aura yang sangat kuat yang melonjak di udara. Aura itu membuat wajah para kaisar pertempuran menjadi pucat, dan dada mereka terasa sesak. Itu adalah binatang bermutasi tingkat suci. Lu Yuan mengangkat alisnya dan melihat ke arah asal aura itu. Di kedalaman awan hijau, ada tentakel besar yang mengambang. Hanya dengan melihat tentakelnya, dia bisa tahu bahwa binatang bermutasi tingkat suci itu sangat besar. Pada saat ini, iblis berkepala dua sein pertempuran mendengus. Suaranya yang agung menyebar ke seluruh area sekitarnya. Tubuhnya menghilang dari tempatnya berada dan langsung muncul di awan. Pada saat berikutnya, iblis berkepala dua dan binatang bermutasi itu menghilang pada saat yang sama. Raungan dan ledakan terdengar pada saat yang sama. Cahaya hijau dan cahaya hitam emas melonjak di langit. Itulah akibat dari serangan sein tempur yang sangat kuat. Setelah binatang suci itu diblokir, kaisar tempur dan raja tempur di barisan depan meraung. Energi roh mereka melonjak, dan mereka menggunakan semua jenis keterampilan tempur yang kuat dan senjata Geno untuk membunuh binatang itu. Si Tingyu, Li Qinghe, dan Suang Yue juga menggunakan keterampilan tempur mereka sendiri. Cahaya merah keemasan melonjak, ki pedang gelap mendatangkan malapetaka, dan boneka pelindung kayu mengembun di udara. Tepat saat mereka bertiga hendak memblokir binatang buas bermutasi yang menyerang mereka, Lu Yuan dengan santai menunjuk. Ruang dalam radius hampir 1000 meter di depannya terdistorsi, dan pusaran spasial muncul satu demi satu, menelan semua binatang bermutasi.
Baik itu binatang bermutasi tingkat raja atau binatang bermutasi tingkat raja, semuanya dihancurkan oleh pusaran spasial, berubah menjadi daging cincang yang terbang kemana-mana. Bahkan binatang bermutasi tingkat kaisar terikat oleh pusaran spasial, dan sulit bagi mereka untuk bergerak. Banyak luka ganas muncul di tubuh mereka, dan mereka mengeluarkan raungan marah. Lu Yuan mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya pedang berbintang menyala, membunuh semua binatang buas tingkat kaisar yang masih berada di pusaran spasial. Hampir dalam sekejap, binatang buas bermutasi di depan Lu Yuan dan 3 lainnya semuanya tersingkir. Dalam sekejap, pemandangan itu sunyi. Ekspresi Li Qinghe, Si Tingyu, dan Suang Yue membeku. Mata mereka melebar saat mereka menyaksikan pusaran spasial yang perlahan menghilang. Tidak hanya mereka bertiga, tetapi bahkan kaisar pertempuran dan kaisar pertempuran yang masih melawan binatang buas bermutasi membelalakkan mata mereka karena terkejut. Seorang kaisar pertempuran yang tinggi dengan 1 tanduk dan tanda hitam di dahinya membunuh seekor binatang raja pertempuran dengan ayunan kapaknya. Melihat pusaran ruang yang perlahan menghilang dan mayat binatang yang bermutasi itu, sudut mulutnya berkedut. Monster macam apa manusia ini? Kaisar pertempuran dan raja pertempuran lainnya juga menatap Lu Yuan dengan penuh hormat di mata mereka. Pada saat ini, binatang tingkat raja dan kaisar yang telah lolos dari barisan belum muncul. Pertempuran belum dimulai. Pada saat ini, mereka semua menatap Lu Yuan dengan keterkejutan di wajah cantik mereka. Nina membuka mulutnya, matanya berkilat kagum. Sangat kuat. Lu Yuan benar-benar kuat. Xiazi kembali sadar dan menatap Nina, yang memiliki ekspresi kagum di wajahnya. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan bahwa dia tergila-gila, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Bahkan dia harus mengakui bahwa kekuatan yang ditunjukkan Lu Yuan sungguh mengerikan. Dia menatap Lu Yuan dalam diam. Setelah beberapa saat, dia perlahan menarik kembali tatapannya dan menatap kaisar pertempuran dan raja pertempuran Ye Mei yang menjaga mereka. Bahkan kedua kaisar pertempuran Ye Mei menatap Lu Yuan dengan kaget, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia perlahan mengembuskan napas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara rendah, sangat kuat. Di belakang garis pertahanan, mereka berjaga-jaga terhadap binatang mutan tingkat suci lainnya yang mungkin muncul. Gladys dan Silas, yang tidak bergerak, juga menatap Lu Yuan dalam diam. Sesaat kemudian, keterkejutan di mata Silas memudar. Dia tersenyum. Jika junior manusia ini tidak memiliki keterampilan tempur seperti pusaran spasial, tetapi malah mengandalkan kekuatan spasial untuk menyerang dengan santai, maka manusia ini mungkin memiliki gen spasial tingkat suci. Betapa mengerikannya. Gladys, yang berdiri di samping, perlahan berkata dengan tidak percaya. Kekuatan spasial tingkat suci. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bahkan seorang kaisar pertempuran yang telah menuliskan gen transenden tipe ruang tingkat suci kemungkinan besar akan mengalami serangan balik. Dia seharusnya memiliki gen transenden seperti pusaran spasial, kan? Namun, untuk dapat langsung membunuh binatang bermutasi tingkat kaisar, seseorang harus memiliki gen transenden tipe ruang tingkat kaisar. Manusia ini hanya seorang raja pertempuran, bagaimana dia bisa menuliskan gen transenden seperti itu? Hehe. Bukan tidak mungkin untuk memiliki gen transenden kekuatan bintang tingkat suci, kan? Namun, manusia ini benar-benar kuat. Mengapa kita tidak menemukan manusia yang begitu kuat sebelumnya? Seru Silas. Pria muda yang menarik. Gladys tersenyum. Sepertinya kita harus menyelidikinya. Silas melirik Gladys dan terkekeh. Sepertinya ras Night Cammu bahkan lebih tertarik padanya. Ras kita secara alami tertarik pada seorang pemuda dengan potensi seperti itu. Dia adalah mitra terbaik. Gladys tersenyum acuh tak acuh. Silas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Karena Lu Yuan telah membunuh sejumlah besar binatang buas bermutasi dalam sekejap, ruang kosong muncul di depan mereka. Li Qinghe dan 2 lainnya tidak melakukan apapun.